Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada satu kisah dari penulis Neneng Dewi NS, penulis asal Garut, Jawa Barat. Dan untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang berjudul Dukun Santet dari Tanah Pasundan. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Pasundan, Garut Selatan, sekitar tahun 2000. Pagi itu di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, tepatnya di pesisir pantai wilayah Garut Selatan. Matahari masih malu-malu menampakkan sinarnya. Suasana pantai Pamengpeuk tampak masih tenang karena belum diwarnai keramaian. Sesekali terdengar deburan ombak dari arah pantai yang menghantam karang, memecah kesunyian di pagi itu. Tidak jauh dari bibir pantai, puluhan pohon terlihat berlarian masuk ke dalam sarangnya dan berbentuk lubang-lubang kecil menghindari sapuan ombak yang menerpa sarang mereka yang berada di dalam pasir berlubang. Dan ketika butiran ombak itu membasahi sarang mereka, puluhan kelomang tersebut langsung masuk bersembunyi. Sedangkan anak-anak kepiting tampak berlarian sepanjang pantai, berkejaran seperti berpacu dengan ombak. Pohon kelapa yang berjejer di sepanjang pesisir pantai, daunnya meliuk-liuk saat sesekali diterpa angin yang berhembus. Sungguh pemandangan yang indah dan sangat syahdu untuk memulai aktivitas di pagi hari yang cerah itu. Sebagai salah satu bukti kebesaran Tuhan yang sudah menganugerahkan alam secantik itu. Apalagi pantai Pamengpeuk, salah satu yang memang sangat indah pemandangannya, yang ada di salah satu kabupaten Garut, yang mana juga sering dijadikan sebagai tempat wisata oleh para wisatawan domestik maupun yang berasal dari luar kota Garut. Tak jauh dari pantai Pamengpeuk, suasana berbeda terlihat di sebuah rumah besar yang posisinya berada tepat di tengah pemukiman penduduk. Sebagian besar penduduk di sana menggantungkan hidup sebagai nelayan atau menjual aneka pernak-pernik aksesoris khas kepada para wisatawan yang datang, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Pagi itu di rumah besar terlihat keramaian warga yang berbondong-bondong datang untuk menyaksikan langsung sebuah tragedi tragis yang menimpa salah satu warga mereka. Ya, pemilik rumah besar itu Pak Jaya namanya. Pak Jaya tiba-tiba ditemukan tewas dengan kondisi tubuh hangus dan badan bolong-bolong. Oleh saat itu ketika azan subuh berkumandang dari musola kecil yang tidak jauh dari rumahnya, Bu Atika ingin membangunkan suaminya untuk melaksanakan salat subuh. Akan tetapi Bu Atika tidak mendapati Pak Jaya berada di sampingnya. Lalu ia mencoba keluar kamar untuk mencarinya dengan mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan yang ada di rumahnya, sambil memanggil-manggil nama suaminya, namun tidak ada juga sautan. Sempat menyangka kalau Pak Jaya mungkin sudah lebih dulu pergi ke musola untuk menjalankan sholat ibadah subuh berjamaah di sana seperti biasa. Sampai akhirnya Bu Atika malah menemukan sang suami di depan pintu dapur dalam kondisi telungkup dan sudah tidak bernyawa dengan tubuh kosong. Bu Atika langsung berteriak histeris dan pingsan. Tidak lama warga yang mendengar teriakan dari Bu Atika pun mulai berkerumunan. Mereka semua ikut tidak menyangka jika Pak Jaya yang dikenal sebagai kepala desa yang baik dan disayangi warganya, kenapa hidupnya harus berakhir tragis seperti itu. Sebagian warga ada yang langsung menelpon pihak kepolisian dan bersiap untuk mengurus jenazah Pak Jaya. Ada juga yang mencoba untuk menenangkan dan menghibur Bu Atika, yang masih belum bisa menerima kenyataan pahit yang menimpanya. Malam itu Ki Jalu sedang duduk bersila dengan bertelanjang dada di dalam kamar khusus ritualnya. Sebuah kamar yang terletak paling ujung dan tidak boleh dimasuki oleh siapapun, termasuk oleh Bu Jamila, istri Ki Jalu, melarang kelas dan mengancam akan menceraikan Bu Jamila. Ia sampai lancang berani masuk ke kamar ritual. Kamar ritual tersebut pintunya berwarna hitam dan ditutupi oleh gordeng yang berwarna hitam juga.
Tak ada pencahayaan sama sekali di sana, apalagi ventilasi. Udara bisa dikatakan kamar ritual itu lebih tepat disebut sebagai gudang daripada kamar. Suasana juga terasa menakutkan karena dipenuhi oleh barang-barang klinik koleksi Ki Jalu seperti keris, batu mustika, batu merah delima, bambu petuk, candrik, tombak, kujang, mandau, samurai, dan yang lain-lain. Semua barang-barang tersebut bukanlah koleksi sembarangan dan juga bukan hal yang mudah didapatkan Ki Jalu. Ki Jalu sebelumnya harus bertarung terlebih dahulu dengan para pemilik barang-barang klinik tersebut. Bahkan ia harus beradu ilmu juga dengan sosok-sosok penunggunya. Dan ketika Ki Jalu berhasil memenangkan pertarungan gaib itu, barulah ia bisa memiliki barang-barang tersebut dan mengoleksinya. Semua koleksinya itu punya sosok penunggu masing-masing yang dalam sewaktu-waktu tertentu harus dimandikan dengan kembang 7 rupa dengan ritual khusus, diminyaki dengan minyak tertentu atau diletakkan di tempat tertentu yang tidak sembarangan. Bila sampai ritual pemeliharaan dan perawatan benda-benda klinik itu ada yang terlewat, apalagi sampai lupa, biasanya akan menjadi musibah ataupun kesialan yang akan menimpa Ki Jalu. Seperti yang belum lama terjadi ini. Ketika bangun tidur, tahu-tahu Ki Jalu merasakan tubuhnya panas, seolah seperti terpanggang kobaran api dari dalam. Bahkan dari tubuhnya sampai keluar asap, membuat Ki Jalu sangat tersiksa hingga mengerang kesakitan. Usut punya usut, rupanya itu terjadi gara-gara Ki Jalu lupa memandikan keris kesayangannya dengan kembang 7 rupa di malam Jumat Kliwon. Sang penunggu keris yang sosoknya adalah seorang laki-laki yang seluruh tubuhnya berelemen api, berprotes kepada Ki Jalu dengan cara membuat tubuhnya berasa kepanasan, seolah seperti terpanggang. Suasana kamar itu pun juga terasa pengap, membuat orang normal akan kesulitan bernapas bila harus berlama-lama berada di sana. Setiap kali sedang mengadakan ritual, Ki Jalu selalu mengunci kamar ritual. Dan begitu juga ketika Ki Jalu sedang tidak melakukan ritual. Kalau dia akan selalu mengunci kamar itu dan kuncinya akan selalu dia bawa. Tidak pernah sekalipun dia menyimpannya di rumah atau sekedar menitipkannya kepada istrinya. Ki Jalu selalu beralasan itu semua demi keamanan. Dan kini Ki Jalu sedang melakukan ritual santet atas permintaan pasiennya yang bernama Pak Usep, seorang juragan Kapulaga dan Cengkeh yang berasal dari Garut Selatan. Pak Usep ingin mencalonkan diri menjadi kepala desa di desanya yang akan berlangsung selama 2 bulan ke depan. Pak Usep memiliki saingan berat, yaitu Pak Jaya, kepala desa yang sedang menjabat sekarang dan kembali dimintai lagi oleh warga untuk maju kembali mencalonkan diri sebagai kepala desa di periode berikutnya. Pak Jaya yang begitu dicintai warga karena selama ini ia mengemban jabatannya dengan amanah. Membangun di desa tempat ia memimpin juga mulai menunjukkan perubahan yang signifikan. Salah satunya adalah makin berkurangnya jumlah warga miskin dan mulai terbukanya lapangan kerja lewat dana desa yang disalurkan oleh Pak Jaya. Itulah sebabnya Pak Jaya sangat sukar untuk ditumbangkan dan menjadi batu ganjalan untuk Pak Usep yang sangat terobsesi ingin menjadi kepala desa. Di saat warga lain tak ada yang berani ikut bersaing menjadi rival dari Pak Jaya, Pak Usep malah sebaliknya. Namun niat Pak Usep mencalonkan diri sebagai kepala desa tujuannya lebih banyak untuk kepentingan dirinya dan juga untuk mengembangkan bisnis Kapulaga serta Cengkeh yang kini digelayutinya. Jadi bukan untuk memakmurkan warga. Sadar jika dirinya tidak akan bisa bersaing dalam merebut hati warga, yang mana sebagian besar sudah menyatakan dukungannya kepada Pak Jaya. Pak Usep memilih cara hitam, yaitu dengan meminta bantuan kepada Ki Jalu untuk menghabisi Pak Jaya. Ki Jalu tentu bersedia dengan mahar yang tidak murah, bisa mencapai puluhan juta. Pak Usep pun tidak keberatan dengan tarif mahal yang sudah ditetapkan oleh Ki Jalu. Yang penting tujuannya adalah untuk menyingkirkan Pak Jaya dengan cara menyantetnya bisa segera terlaksana.
Pokoknya berapapun yang Ki Jalu minta sebagai mahar, saya akan bayar. Asalkan saingan saya untuk menduduki jabatan sebagai kepala desa itu dibikin mati, kata laki-laki berusia sekitar 40 tahunan dan berperut buncit itu kepada Ki Jalu penuh harap. Siapapun yang melihat wajahnya pasti setuju kalau dia adalah orang yang sangat licik dan juga serakah. Ia suka menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. Begitupun juga Pak Usep terkenal sebagai tengkulak, bulaga, dan cangkeh yang suka memeras warga. Dia akan membeli hasil panen dengan harga serendah-rendahnya, tapi nanti dia akan menjual lagi kepada pembeli di luar kota dengan harga setinggi mungkin. Maka dari itulah Pak Usep menjadi tengkulak yang cepat kaya dan menjadi tengkulak sukses di daerahnya tersebut. Ki Jalu mangguk-mangguk saja. Baiklah, tapi aku tanya sekali lagi, apakah kamu yakin ingin membunuhnya? Karena apapun yang kau lakukan sekarang, pastilah nanti akan ada akibatnya. Tandas Ki Jalu dengan tatapan tajam menghujam menatap langsung ke manik mata Pak Usep. Pak Usep spontan merasa terintimidasi oleh tatapan mengancam dari Ki Jalu. Dia hanya bisa menundukkan wajah karena nyalinya langsung menciut ditatap begitu rupa oleh dukun santet paling sakti di ranah Pasundan itu. Pak Usep merasa dirinya seolah begitu kecil dan tidak berarti apa-apa di hadapan Ki Jalu. Melihat Pak Usep yang hanya diam tidak memberi jawaban, Ki Jalu pun langsung menegurnya dengan suara keras yang membuat Pak Usep sangat kaget hingga sempat berlonjak dari posisi duduknya. Orang nanya itu dijawab atuh, bukannya malah bengong seperti domba ompong, bentak Ki Jalu. Iya Ki, saya siap Ki Jalu, siap, jawab Pak Usep dengan badan gemetar karena takut. Nyalinya yang tadi sudah ciut kini semakin menciut akibat bentakan dari Ki Jalu. Bagus kalau begitu. Nanti malam kamu juga harus menyiapkan bahan-bahan untuk ritual. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Nanti yang ada malah kamu yang bisa mati karena santetnya, ancam Ki Jalu dengan nada serius. Wajah Pak Usep berubah pucat. Ia refleks memegang lehernya sendiri. Bahkan dia sangat ketakutan seandainya justru santet yang dikirim untuk Pak Jaya itu malah berbalik kepada dirinya. Saya janji akan menyiapkannya sekarang juga tanpa ada yang terlewat, sahut Pak Usep yang lalu berpamitan kepada Ki Jalu seraya mencium punggung tangan Ki Jalu. Ki Jalu menatap pria itu dengan tatapan sinis. Dasar manusia serakah, sudah punya uang banyak, masih ingin menjabat kepala desa, kata Ki Jalu. Malam itu setelah semua persyaratan dirasa lengkap dan dibawa oleh Pak Usep di depan kemenyan yang sedang menyala, Ki Jalu mulai melaksanakan ritual pengiriman santet yang mematikan dan bisa membunuh korban hanya dalam waktu singkat. Di dekat kemenyan terlihat juga ada beraneka sesajen, mulai dari aneka buah-buahan, jajanan pasar, apel jin, kopi hitam, dan seekor ayam cemani yang masih hidup. Ayam cemani tersebut kedua kakinya terikat dengan tali sedemikian kuat hingga tidak bisa lagi bergerak. Suasana hening di ruangan itu terasa begitu mencekam, seolah-olah tidak ada kehidupan. Bibir Ki Jalu tidak henti-hentinya berkomat kamit husuk, membacakan mantra-mantra dengan kedua mata terpejam. Entah mantra apa yang Ki Jalu sedang bacakan, yang jelas sesekali suaranya bergumam juga ikut keluar dari mulutnya, mengiringi mantra yang ia ucapkan. Tiba-tiba muncul asap tebal berwarna merah dari ubun-ubun kepala Ki Jalu. Dan anehnya, asap tebal itu bukanlah asap tebal biasa, bentuknya lurus, dan saat berbelok pun bentuknya ikut lurus seperti anak panah, seolah seperti ada yang mengendalikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Asap tebal itu perlahan terbang mengarah ke arah ayam cemani yang berada di depan Ki Jalu. Untuk beberapa saat asap tebal berwarna merah itu seolah seperti meliuk-liuk memutari ayam cemani yang masih terikat tak berdaya, lalu menyelubungi
keseluruhan tubuh Cemani itu. Dan tiba-tiba Ki Jalu membuka matanya, langsung melotot ke arah ayam Cemani tersebut sambil berteriak, "Mati! Mati!" teriak Ki Jalu. Seraya dilanjutkan, Qomat Kamit kembali membacakan mantra. Namun kali ini dengan pemandangan lekat ke arah ayam Cemani, dan hanya dalam hitungan sepersekian detik ayam Cemani tersebut seolah seperti terangkat ke atas, dibungkus oleh kepulan asap merah yang tadi ayam itu yang masih terikat diputar-putar seperti gangsing, tapi berada di udara. Lalu ayam Cemani itu dijatuhkan dari atas sekali hentakan keras, diiringi gerakan tangan Ki Jalu yang bergerak seolah membanting sesuatu dari kejauhan. Kemudian bisa dibayangkan ayam itu pun mati dengan kondisi kepala pecah dengan darah muncrat ke segala arah. Ki Jalu pun lantas membuka telapak tangannya tersebut. Keluarlah api yang kemudian ia dekatkan ke bangkai ayam Cemani yang sudah mati. Dan akhirnya ayam Cemani itu pun mati kedua kalinya. Ayam Cemani itu pun mati untuk yang kedua kalinya dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Pak Usep yang menyaksikan langsung pemandangan itu sempat bergidik ngeri hingga ia menutupi wajahnya dengan tangan karena tak kuat melihatnya. Sampai akhirnya suara Ki Jalu mengagetkannya. "Mati, tapi bukan berarti kamu bisa lolos menjadi kepala desa," ucap Ki Jalu dengan wajah serius. Tentu saja ucapan Ki Jalu tersebut mengagetkan Pak Usep. "Kok bisa begitu, Ki?" "Iya, itu memang betul. Maksudnya kamu jangan senang dulu, karena dengan kematian sainganmu itu bukan berarti kehidupanmu akan bahagia. Berhati-hatilah, karena akan ada pembalasan dari pihak korban," tandas Ki Jalu. Pak Usep yang merasa kesal karena sudah mengeluarkan uang puluhan juta untuk membayar Ki Jalu. Tapi langkah dia menjadi kepala desa malah tidak bisa semulus harapannya. Tanpa sadar, Pak Usep di sini menggerutu di depan Ki Jalu. "Ah, kalau begitu mah percuma saya bayar mahal, Aki. Kalau ternyata gak bisa bantuin saya dari pembalasan keluarga korban," rutuk Pak Usep. Raut kekesalan sekaligus rasa kecewa terpahat jelas di wajahnya. Di sini reaksi Ki Jalu sungguh luar dugaan. Tanpa menjawab apalagi mendebat ucapan dari Pak Usep yang secara terang-terangan sudah menyinggung perasaan Ki Jalu. Ki Jalu malah lebih memilih meninggalkan Pak Usep seorang diri di dalam kamar ritualnya. Tapi Ki Jalu berjalan dengan menyunggingkan sebuah senyuman yang penuh misteri. Giliran Pak Usep yang bingung dengan sikap dari Ki Jalu. "Ki, Aki, Ki Jalu mau kemana, Ki?" tanya Pak Usep kebingungan. Dan entah kenapa tiba-tiba perasaannya menjadi tak enak. Pak Usep merasa ada sesuatu hal yang kurang baik yang akan menimpa dirinya. Tidak lama lagi, namun Ki Jalu terus saja melangkah santai seolah tanpa beban dan tanpa menoleh sedikit pun. Meski dia tahu Pak Usep memanggil-manggil namanya. Sampai akhirnya ketika dia sudah berada di luar pintu ritual, tiba-tiba Ki Jalu mengangkat sebelah tangannya seraya Qomat Kamit membacakan mantra, dan hal yang mengerikan pun terjadi. Dalam hitungan detik, tiba-tiba saja pintu ritual tersebut tertutup dengan sendirinya. Suaranya keras seperti seolah ada tangan yang tak terlihat menutupnya. Brak! Suara pintu yang dibanting itu juga mengagetkan Pak Usep yang masih duduk bersila seorang diri di dalam kamar ritual. Tiba-tiba Pak Usep merasakan udara di dalam kamar tersebut yang awalnya terasa pengap, kini malah terasa semakin pengap, seolah dipenuhi banyak orang sehingga napasnya terasa sesak. Tadinya Pak Usep hendak berdiri, namun maksud ingin mengikuti Ki Jalu keluar dari dalam kamar ritual tersebut. Tapi aneh, tubuhnya mendadak tidak bisa digerakkan, seperti ada sesuatu yang mengikat tubuhnya sedemikian rupa, hingga membuat Pak Usep mulai dilanda ketakutan. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai membasahi tubuhnya. Untungnya Pak Usep kala itu masih berbicara. Ki Jalu, tolong Ki, kenapa saya nggak bisa gerakin tubuh saya? Saya mau keluar Ki, tolong," teriak Pak Usep
sambil kembali memanggil-manggil nama Ki Jalu dengan penuh rasa putus asa. Tapi tidak ada jawaban dari ruang kamar ritual yang ada. Justru suasana kamar ritual tersebut terasa semakin mencekam. Pak Usep yang mulai dijajah oleh rasa takut makin bertambah besar ketakutannya saat tiba-tiba dia merasa ada dua kuku tangan dingin berkuku panjang berwarna hitam memeluknya dari arah belakang. Wajah Pak Usep berubah pucat ketika dua tangan berkuku panjang tersebut mulai merayap dan mengusap-usap dada dan juga sebagian wajahnya. Ki Jalu, tolong saya Ki. Dengan suara serak dan pelan sambil menangis, kembali Pak Usep mencoba memanggil Ki Jalu, meminta bantuannya. Tubuh Pak Usep makin kencang menggigil ketakutan. Dia pun mulai menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang ditinggal ibunya. Namun percuma. Tetap tidak ada tanda-tanda kedatangan Ki Jalu yang datang membantunya. Seperti yang ia harapkan, matanya kini sudah basah dengan air mata. Ketika kedua tangan berkuku panjang tersebut mulai merayap naik, lalu memegang kepalanya. Kemudian makhluk itu membuat gerakan tertentu seolah seperti hendak menarik sesuatu dari ubun-ubun Pak Usep. Tidak lama kemudian, dalam hitungan sepersekian detik, tangan berkuku panjang tersebut berhasil menarik sukma Pak Usep. Pak Usep tidak bisa melawan, hanya jerit kesakitan yang terdengar bergema di dalam ruangan itu. Saat kedua matanya dicongkel paksa oleh makhluk menyeramkan itu. Kemudian dengan lahap, makhluk itu lalu memakan kedua biji Pak Usep yang masih bersimpah darah itu mentah-mentah, seolah-olah sedang menikmati makanan lezat. Di luar kamar ritual, Ki Jalu pun hanya tersenyum penuh arti. Sebuah senyum penuh kepuasan yang hanya bisa dirasakan oleh Ki Jalu, si raja santet dari tanah Pasundan. Makanya jangan berani-berani macam-macam sama aing. Mulutmu harimaumu. Aing paling tidak suka diremehkan, ucap Ki Jalu seraya memandangi kamar ritualnya yang tiba-tiba pintunya terbuka dengan sendirinya. Dan kemudian terlihat sosok perempuan dengan payudara besar dengan kedua tangan berkuku panjang berwarna hitam. Sontak melemparkan tubuh Pak Usep yang sudah tidak berdaya keluar dari kamar ritual hingga menimbulkan suara dengkuman keras. Tubuh Pak Usep dilemparkan begitu saja, seperti membuang seonggok sampah yang tidak berguna. Terlihat kedua mata Pak Usep sudah bolong, membuat siapapun yang melihatnya menjadi bergidik ngeri. Di keesokan harinya seperti biasa, Bu Neni dan Bu Ipa pagi-pagi sekali sudah ada di kebun kapulaga milik Pak Usep untuk memanen kapulaga yang sudah siap dipanen. Keduanya seperti biasa, lalu duduk dulu di saung yang memang khusus disediakan Pak Usep untuk para pekerjanya beristirahat dan makan siang. Namun ketika melihat ke dalam saung sederhana yang terbuat dari kayu dan atapnya terbuat dari daun kelapa kering itu, Bu Neni heran kala melihat seperti ada seseorang yang sedang tidur terlentang di dalam saung itu. "Pak, Ipah, itu siapa ya? Tumben pagi-pagi udah ada orang yang tidur di kebun," tanya Bu Neni sambil mencolek Bu Ipah yang berjalan di sampingnya. Bu Ipah pun langsung mengarahkan pandangannya ke arah saung. Dia juga sama kaget dan herannya dengan Bu Neni. "Iya ya, itu siapa? Berani-beraninya tidur di situ pagi-pagi begini. Lancang banget ya. Entah dimarahi sama juragan Usep mah, baru tahu rasa," saut Bu Ipah. Kemudian keduanya lalu berjalan setengah berlari menuju saung. Namun semakin dekat saung, keduanya pun langsung menutup hidung karena tidak tahan dengan bau busuk mirip bau bangkai yang berasal dari dalam saung. "Bau apa ini? Bau pisan, kayak bangkai ini mah," ucap Bu Ipah yang disambut anggukan oleh Bu Neni. Dan keduanya kaget kala melihat orang yang mereka sangka tiduran di dalam saung itu rupanya adalah jasad Pak Usep yang kini sudah membusuk. Kedua matanya terlihat bolong dan sudah dikerubungi oleh puluhan lalat hijau. Kedua pekerja Pak Usep itu pun sontak berlari ketakutan, berteriak histeris keluar kebun memanggil-manggil warga.
Penemuan jasad Pak Usep pun langsung menggegerkan warga sekitar. Sementara itu, Miftah dan rekan-rekan kampusnya yang memang sedang mengadakan kegiatan KKN di desa kaget kala mendengar kabar kematian dua orang tokoh terkemuka di sana yang kebetulan sama-sama mencalonkan diri sebagai kepala desa. Miftah yang memang memiliki kelebihan sebagai anak indigo merasakan kalau Pak Jaya dan Pak Usep dihabisi dengan menggunakan ilmu hitam. Tapi dia sendiri belum tahu siapa pelakunya. Siang itu Miftah bersama Egi, rekannya, sedang menikmati makan siang di warung Cahaya, pemilik warung nasi Sunda yang cukup ramai dikunjungi warga sekitar. Konon bukan hanya karena keramahan Cahaya, tapi juga memang masakannya enak, tapi harganya juga murah. Ketika sedang menunggu pesanan nasi sayur lodeh dan ayam goreng pesanannya, tiba-tiba Miftah dan Egi mendengar obrolan beberapa orang warga yang rupanya sudah lebih dulu makan di sana. Kok seram ya lihat kondisi Pak Jaya sama Pak Usep. Jangan-jangan mereka berdua ada yang ngirim santet, kata Pak Jujun sambil meneguk kopi manis di depannya. Ucapan Pak Jujun diangguki oleh Pak Tarna, rekannya yang juga sedang asik membakar rokok kretek setelah sepiring nasi kuning tandas di lahapnya. Kayaknya mah dugaan kamu itu betul sekali, Jun. Tapi kira-kira siapa ya orang yang sudah tega menyantet Pak Jaya sama Pak Usep? Soal nama, ya yang jadi calon pemilih kepala desa kan cuma mereka berdua, tanya Pak Tarna sambil menghisap rokoknya dalam-dalam. Asapnya lalu mengepul, membuatnya sempat terbatuk-batuk, tapi tidak membuatnya kapok. Ya juga ya, tapi kan orang yang paling sakti di kampung ini dan dikasih gelar Raja Santet, siapa lagi kalau bukan Ki Jalu, sahut Pak Jujun yang mendadak memelankan nada suaranya ketika ia menyebut nama dari Ki Jalu. Ya, itu wajar, karena semua warga yang ada di kampung tersebut sangat takut pada Ki Jalu yang konon merupakan dukun santet paling sakti di tanah Pasundan pada saat itu. Kesaktian dari Ki Jalu sudah terbukti karena ia pernah berhasil menyantet Ki Aksa, musuh bebuyutan dari jarak jauh. Saat Ki Raksa sengaja menantang Ki Jalu dan mengajaknya beradu ilmu, tapi Ki Raksa malah harus tewas setelah dikirim santet kelabang dari jarak jauh. Santet kelabang adalah salah satu santet tingkat tinggi andalan Ki Jalu. Miftah yang diam-diam menguping pembicaraan dari Pak Tarna dan Pak Jujun langsung tertarik untuk bertanya tentang Ki Jalu. Dia yakin kalau Ki Jalu ini ada sangkut pautnya dengan kematian tokoh di kampung ini. Dia pun lalu menghampiri keduanya yang sudah berusia setengah baya tersebut. Bapak-bapak, kalau boleh saya mengganggu, tapi tadi saya nggak sengaja mendengar obrolan bapak-bapak tentang Ki Jalu. Apa boleh saya tahu rumahnya Ki Jalu itu di mana ya? Tanya Miftah, berusaha bersikap sesopan mungkin. Pak Tarna dan Pak Jujun di sini tidak langsung menjawab pertanyaan Miftah. Keduanya malah saling tatap dengan wajah heran. Memangnya ngapain kamu ke rumah Ki Jalu? Gimana kalau Jang Miftah disantet? Apa nggak takut? Kata Pak Tarna dengan mimik wajah serius. Miftah hanya tersenyum. Enggak kok Pak, insya Allah niat saya kan juga baik. Masa iya saya malah disantet? Jawab Miftah. Aduh, tapi kalau nanti ada apa-apa mah jangan salahin warga kampung ya Jang. Jang Miftah ini kan pendatang, salah satu mahasiswa peserta KKN ya. Harusnya mah fokus aja tuh sama kegiatan KKN-nya, nasihat Pak Jujun kepada Miftah. Betul itu Jang Miftah, jangan cari penyakit atuh. Kalau itu mah kesaktiannya gak ada yang nandingin, ya kan Jun? Pak Karna meminta pendapat Pak Jujun untuk memperkuat ucapannya. Iya, betul itu Jang Miftah. Kasihan kalau sampai Jang Miftah sampai kenapa-napa mah. Masih muda, masa depan Jang Miftah juga masih panjang. Kembali Pak Jujun menasehati Miftah yang tidak mau memaksa. Akhirnya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang mereka berikan kepadanya. Lalu Miftah pamit untuk kembali ke mejanya, sebab kala itu pesanannya sudah terhidang di atas meja baru saja.
Dia menikmati makanannya. Tiba-tiba Miftah merasakan kehadiran sebuah energi hitam yang sangat gelap dan juga kuat mulai mendekat ke arahnya, hingga membuat dadanya mendadak terasa sakit dan sesak, seolah seperti dihantam sebuah energi yang bertentangan dengan energi yang ada di dalam tubuhnya Miftah, yang memang sensitif dengan hal-hal di luar nalar. Mencoba menetralisir dengan menggerakkan energi murni yang ada di dalam tubuhnya, seraya membaca surah-surah dari Al-Quran. Namun sepertinya energi hitam tersebut terlalu kuat untuk dilawan Miftah. Miftah mulai merasakan tak siap menerima terjangan benturan energi sebesar dan sedahsyat itu, yang sudah pasti hanya dimiliki oleh seseorang yang memiliki kanuragan tingkat tinggi. Ketika Miftah berusaha membentengi dirinya, yang ada malah ia mengalami luka dalam, hingga hidungnya tiba-tiba saja mengeluarkan darah. "Ah, Mip, hidung kamu kenapa? Tiba-tiba mimisan?" tanya Egy yang saat itu nampak khawatir. Dia pun lalu memberikan sebuah tisu kepada Miftah. "Enggak, gak apa-apa kok," jawab Miftah sambil memaksakan sebuah senyuman. Dia tidak mau membuat sahabatnya itu jadi khawatir. Tidak lama kemudian Miftah pun mendengar Pak Karna dan Pak Jujun saling berbisik sambil ketakutan. Jun, itu lihat, itu kan Ki Jalu," kata Pak Tarna menuju ke arah luar warung, di mana dari kejauhan terlihat ada seorang pria parubaya berjenggot panjang sedang berjalan ke arah warung Jaya. "Udah, kita pergi aja yuk, mending cari aman," ajak Pak Tarna yang langsung diangguki kepala oleh Pak Jujun. Keduanya lalu dengan tergesa keluar meninggalkan warung Jaya. Terdengar teriakan Jaya dari dalam warung. Kang, main pergi aja, belum bayar atuh Kang," teriak Bu Yaya sambil keluar dari tempat kasir, mencoba memanggil-manggil Pak Tarna dan juga Pak Jujun. "Besok aja Cek, sekarang kita ngutang dulu," saut Pak Tarna sambil berteriak, yang lalu disambut dengan wajah masam oleh Bu Yaya. Sementara itu, semakin Ki Jalu berjalan mendekat ke warung Jaya, darah yang keluar dari hidung Miftah justru semakin deras mengucur. Hal itu membuat Egy pun semakin panik. Ia takut terjadi apa-apa dengan sahabatnya. Jaya yang melihat ke arah Miftah juga ikut khawatir. Kemudian dengan setengah berlari, ia menghampiri Miftah dan Egy. Kasihan pisan si Jang Miftah. Sebentarnya Eja carikan dulu daun sirih buat menghentikan mimisannya. Jang Egy tunggu di sini dulu, temenin Jang Miftah ya," kata Jaya pada Miftah dan Egy. Tapi baru saja Jaya akan keluar warung, tahu-tahu Ki Jalu menghadap. "Mau kemana kamu? Aing baru datang, kamu malah buru-buru pergi," bentak Ki Jalu marah pada Jaya. Jaya langsung gemetar diserang rasa takut yang luar biasa. Dengan suara gemetar, Jaya pun lalu menjawab, "Hapunten Ki, saya mah gak bermaksud pergi karena kedatangan Ki Jalu. Tapi itu tiba-tiba saja." Bu Yaya tak bisa fokus berbicara karena saking takutnya. "Alasannya, ternyata kamu sama saja dengan orang-orang itu yang langsung lari ketakutan melihat saya." Ki Jalu kembali membentak Jaya seraya menunjuk dengan jarinya ke arah Pak Tarna dan Pak Jujun yang sudah berlari menjauh. "Ampun Ki, saya kagak bohong. Saya ini mau ngambil daun sirih buat Jang Miftah. Dia mimisan Ki." Jaya menjawab dengan ketakutan sambil menunjuk ke arah Miftah yang masih terduduk lemas dengan hidung sebelah kiri disumbat oleh tisu. Repek Ki Jalu memalingkan pandangannya kepada Egy dan Miftah. Namun Ki Jalu lebih fokus menatap tajam ke arah Miftah dengan menyipitkan matanya. Anak ini kepanasan. Ada sesuatu yang berbeda dengan anak remaja ini. Cuma anak ini yang mimisan karena kedatangan aing. Pasti anak ini punya kelebihan, batin Ki Jalu. Namun Ki Jalu yang tidak suka ada ya orang yang memiliki kelebihan ilmu kanuragan. Malah diam-diam memanfaatkan kondisi Miftah yang sedang lemah tersebut
untuk menyerangnya. Semakin dekat Ki Jalu melangkah ke arah Miftah, semakin fokus mulutnya berkomat-kamit membacakan mantra. Rupanya Ki Jalu berniat hendak menghabisi Miftah agar bisa menumbalkan sukmanya, supaya kesaktian yang dia miliki makin tidak tertandingi oleh siapapun. Sedangkan Egi yang masih terus membantu Miftah mencoba mengganti tisu yang sudah banyak dipenuhi darah mimisan. Itu terlihat di meja juga sudah dipenuhi tisu bekas mimisan Miftah. Sesekali terdengar erangan dari Miftah yang mulai lemas karena saking banyaknya darah yang mengucur saat berada di depan Miftah. Ki Jalu tersenyum penuh arti. Sia sekali nasibmu, Jang, karena malah ketemu aing di tempat ini hanya untuk menyerahkan sukma, batin Ki Jalu. Lalu tiba-tiba Ki Jalu melayangkan sebuah pukulan tepat ke arah dada Miftah yang masih terduduk lemas di atas kursi. Jelas itu bukan pukulan biasa karena mengandung tenaga dalam yang cukup dahsyat, dan siapapun yang terkena pukulan tersebut maka jantungnya akan remuk di dalam hingga akhirnya tewas mengenaskan hanya dalam hitungan detik. Jaya dan juga Egi yang melihat aksi dari Ki Jalu tampak sangat kaget. Namun anehnya, mereka berdua seolah tersirat agar tetap diam di tempat, tidak bisa bergerak ataupun melakukan apapun untuk membantu Miftah. Namun di saat genting tersebut, mendadak muncul selubung berwarna putih yang repek menyelubungi tubuh Miftah. Akibatnya pukulan dari Ki Jalu itu mentah dan justru berbalik menyerang dirinya sendiri, hingga tubuh Ki Jalu sempat terpental beberapa langkah ke belakang. Wajah Ki Jalu berubah marah. Dia tidak menyangka baru kali ini ada orang yang berhasil lolos dari pukulan maut penghancur jantung miliknya. Akan tetapi bukan Ki Jalu namanya kalau harus mengakui kekalahannya. Justru kini Ki Jalu malah makin terobsesi untuk membuat Miftah tewas di tangannya. Kurang ajar, rupanya anak ini bukan anak sembarangan. Dia bisa lolos dari pukulan maut aing. Tapi jangan senang dulu, Jang. Kali ini kamu tidak akan lolos dari maut, ucap Ki Jalu sambil menyeringai sinis. Ki Jalu hendak menghancurkan selubung putih yang menjadi perisai tubuh Miftah dengan membakarnya lewat telapak tangan yang bisa mengeluarkan api. Tapi lagi-lagi malah muncul selubung kedua yang kini melapisi selubung yang pertama, hingga Ki Jalu kembali gagal melaksanakan niatnya. Tubuhnya Miftah secara ajaib seolah dilapisi oleh dua pembungkus berwarna putih yang tembus pandang. Namun kekuatannya tak sanggup ditembus oleh api ataupun kekuatan jahat lainnya. Ki Jalu mulai tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia baru sadar, dia sudah terlalu menganggap remeh anak muda yang kini ada di hadapannya. Siapa maneh, Jang? Kenapa maneh bisa punya perisai sekuat itu? Tanya Ki Jalu sambil menatap dengan nada menantang ke arah Miftah. Miftah yang memang masih lemas akibat kebanyakan darah yang keluar saat tadi mimisan, memandang bingung ke arah Ki Jalu, tapi sadar dengan kondisi yang kini melindungi oleh dua lapis lubung gaib milik Raden Jayaraga membuat Miftah sadar dirinya tadi memang sedang dalam bahaya besar dan mengancam nyawanya. Raden Jayaraga, kodam pendamping Miftah yang berwujud seorang laki-laki gagah perkasa berpakaian zaman kerajaan masa lalu, memang tidak akan membiarkan sang majikan terancam keselamatannya. Kakek siapa? Miftah yang memang tidak mengenali Ki Jalu malah balik bertanya. Malaikat maut yang akan mencabut nyawamu, Jang, jawab Ki Jalu seraya tertawa terbahak-bahak hingga suaranya memecah kesunyian yang tadi sempat mewarnai warung Jaya. Emangnya kenapa kakek mau bunuh saya? Salah saya apa sama kakek? Kenal aja enggak? Miftah yang mulai bisa menetralisir energi jahat yang tadi sempat membuatnya mimisan, kini mulai tegak berdiri. Kondisinya kini terlihat lebih baik dibandingkan tadi, sebab hidungnya kini sudah tidak lagi mengucurkan darah. Bocah ingusan, berani maneh menantang aing, ha? Ki Jalu, si raja santet yang paling ditakuti semua dukun dan orang sakti di tanah Pasundan.
Ki Jalu berkata dengan lantang sambil menepuk-nepuk dadanya penuh rasa bangga. Miftah di sini tetap memilih bersikap tenang. Saya gak pernah takut sama siapapun, Ki. Saya mah takutnya cuma sama Allah yang udah menciptakan saya, jawab Miftah lugas. Justru jawaban dari Miftah ini sangat menusuk hati Ki Jalu karena dia sudah hampir 30 tahun lamanya tidak pernah mengingat dan menyembah Tuhannya. Sombong, jangan menyesal maneh. Kalau detik ini juga dibikin mati di tempat sama aing, ancam Ki Jalu. Ki Jalu lalu duduk di lantai, mengambil sikap bersila, kedua matanya tertutup. Mulai mengatupkan kedua tangannya di atas dada. Kemudian ia berkomat kamit membacakan mantra dengan khusyuk. Tidak lama kemudian muncullah sosok perempuan berparas datar, berpayudara besar dan kukunya yang panjang, berwarna hitam memandang tajam ke arah Miftah. Tanpa menunggu diperintah Ki Jalu, sosok mirip wewe gombel itu pun langsung terbang menyerang Miftah dengan posisi kedua tangan yang berkuku panjang itu siap untuk mencakar Miftah yang tidak siap dengan serangan mendadak tersebut sempat terkena cakaran di bagian lengan kirinya hingga mengeluarkan darah. Miftah sempat meringis kesakitan karena sepertinya cakaran dari sosok wewe gombel, salah satu jin parawangan Ki Jalu itu, mengandung racun yang sangat mematikan. Namun semua bisikan terdengar di telinga Miftah. Kalau Den Miftah mau mengalahkan sosok wewe gombel itu harus di alam jin. Di dunia nyata saya biar bisa membantu maksimal, membantu Den Miftah, dengan suara halus yang tak lain adalah milik Raden Jayaraga. Baik Raden, jawab Miftah singkat. Lalu Miftah pun dengan cepat duduk bersila dan membacakan beberapa surah dalam Al-Quran yang membantunya untuk meraga sukma. Sementara itu raga kasarnya masih berada dalam perlindungan selubung sakti berlapis 2, jadi tetap aman. Seandainya tiba-tiba saja ia diserang oleh Ki Jalu ataupun oleh antek-antek jin kafirnya. Wajah sosok wewe gombel itu terlihat berubah manakala melihat Miftah mengusap luka cakar menengai lengan kirinya. Seret. Hanya dalam satu kali usapan, luka cakar tersebut langsung lenyap, membuat wewe gombel itu semakin murka. Dia pun kembali terbang mencoba untuk menyerang Miftah dengan mengarahkan cakarnya ke arah dada Miftah. Sepertinya sosok wewe gombel tersebut mengincar jantung dari Miftah, sama seperti yang pernah dilakukan oleh Ki Jalu. Tapi Ki Jalu gagal total karena tubuh Miftah dilindungi oleh selubung gaib. Ya, wewe gombel salah satu jin parawangan dari Ki Jalu. Ini dia adalah pemakan daging mentah yang masih segar. Kemarin dia sudah memakan mata dari Pak Usep mentah-mentah, dan kini ia mengincar jantung Miftah untuk hidangan lezatnya hari ini. Tepat ketika kuku-kuku tajam mirip cakar itu hendak mengenai dada Miftah, tiba-tiba saja Miftah langsung menghindar dengan memutar badannya ke samping. Lalu ia balik menyerang dengan menjambak rambut wewe gombel tersebut dengan sekuat tenaga, dibarengi ucapan Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Kemudian terdengar jeritan kesakitan dari wewe gombel ketika Miftah tahu-tahu ikut melayang terbang ke atas, jadi ia sejajar dengan tubuhnya wewe gombel tersebut. Tapi posisi tangan kanan Miftah masih menjambak rambut si wewe. Lalu dengan sekali hentakan, Miftah pun membanting sosok wewe gombel tersebut ke tanah hingga jatuh tidak bergerak. Wewe gombel tersebut mati dengan rambut tercabut dan tubuhnya yang hancur, yang kemudian perlahan berubah menjadi kepulan asap, lalu menghilang meninggalkan suara kesakitan yang menggidik bulu kuduk. Ki Jalu yang masih dalam posisi bersila dan mata terpejam, tiba-tiba saja muntah darah lalu terjengkal beberapa meter hingga punggungnya membentur tembok. Kurang ajar, masa anak buah kesayangan aing bisa dikalahkan sama bocah ingusan, rutuk Ki Jalu sambil menyeka mulutnya yang masih memuntahkan darah. Raga halus Miftah yang tidak mau berlama-lama di dunia gaib buru-buru kembali ke dalam raga kasarnya. Dia terlihat ngos-ngosan dan begitu lelah karena tadi energinya sudah cukup terkuras.
Ki Jalu yang melihat kondisi Miftah yang saat itu tengah kelelahan ingin bersikap curang dengan ingin segera menghabisi Miftah di saat ia sedang mencoba untuk mengembalikan kekuatannya agar stabil. Ki Jalu pun memanggil salah satu benda paling kesayangannya yang berenergi cukup tinggi, yaitu kujang emas yang dihuni oleh sosok pria tua bertongkat mirip seorang petapa bernama Ki Ura-Ura. "Ki Ura, datanglah dan habisi bocah ingusan ini," batin Ki Jalu. Di dalam hati lalu tiba-tiba muncul kujang berwarna emas yang kehadirannya sungguh menyilaukan mata yang memandangnya. Dengan cepat kujang itu terbang menukik hendak menyerang Miftah. Namun tiba-tiba semilir angin datang dan dalam sekejap mata berubah wujud menjadi Raden Jayaraga. Dengan sigap Raden Jayaraga langsung menangkap kujang tersebut. "Kenapa kau ini malah menghamba kepada manusia iblis itu, Ki Sura? Sungguh sayang sekali karena aku begitu menghormati kedudukanmu sebagai salah satu pertapa hebat di kerajaanku dulu," kata Raden Jayaraga yang sepertinya mengenal sosok penunggu kujang emas tersebut. Raden Jayaraga kemudian melepaskan pegangan tangannya dari kujang emas itu, dan dalam sekejap mata kujang tersebut lalu berubah menjadi sosok Ki Sura yang di luar dugaan Ki Jalu. Justru Ki Sura menghaturkan hormat kepada Raden Jayaraga. "Aku tidak mau menjadi budak manusia licik ini, tapi dia berhasil mengalahkan hamba dalam pertarungan gaib beberapa waktu lalu," jawab Ki Sura, masih dengan posisi kepala menunduk dan penuh hormat. Raden Jayaraga manggut-manggut. "Kalau begitu, lebih baik kau masuklah ke tubuh anak muda ini. Dia majikanku dan dia berjalan lurus di jalan Tuhannya. Lebih baik kau membantuku menjadi pelindungnya," pinta Raden Jayaraga. Ki Sura pun langsung menganggukkan kepalanya. Dia pun lalu merubah dirinya menjadi kujang emas. Lalu seperti anak panah yang ditembakkan oleh busurnya, kujang emas itu pun langsung masuk ke dalam tubuh Miftah lewat dadanya. Untuk beberapa saat Miftah seolah tubuhnya seperti dimasuki sesuatu benda yang dingin sedingin es. Ki Jalu begitu murka melihat semua kejadian itu, tapi ia baru saja mengalami luka akibat pertempurannya melawan Raden Jayaraga. "Hari ini kau menang, nyawamu bisa lolos, Jang. Tapi lain kali aing tidak akan melepaskan maneh," ucap Ki Jalu. Lalu ia melemparkan sebuah benda berbentuk serbuk ke arah Miftah dan juga Raden Jayaraga yang masih berdiri di sekitar beberapa meter di depannya. Benda berbentuk serbuk tersebut mendadak berubah menjadi kepulan asap tebal berwarna merah yang menghalangi pandangan mata. Kemudian tahu-tahu Ki Jalu sudah menghilang dari hadapan mereka. Makanya jangan sombong, di atas langit masih ada langit," ucap Miftah yang dia sendiri pun tidak tahu kapan Ki Jalu akan kembali menyerangnya. Namun kapanpun itu Miftah akan selalu siap karena dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Raden Jayaraga dan juga Ki Sura. Manusia memang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, karena pada hakikatnya tidak ada manusia yang dilahirkan secara sempurna. Di dunia ini, sehebat apapun seseorang itu, pasti dia memiliki kelemahan. Ketika kelebihan yang Tuhan beri kepada kita menjadi seorang yang dihormati, dihargai, bahkan disegani oleh banyak orang, tapi kita tetaplah harus rendah diri. Dan kita harus menerapkan ilmu padi. Di atas langit masih ada langit. Itulah pepatah yang mengajarkan kita kalau hidup di dunia ini, janganlah terlalu jumawa, sombong, selalu merasa paling hebat dan juga paling jago dibandingkan orang lain. Sifat sombong adalah salah satu sifat yang tercela. Sifat sombong yang berlebihan hanya akan membawa kita ke dalam sebuah kehancuran dan keniscayaan. Selesai. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dalam kisah ini
dapat menjadikan pembelajaran untuk diri kita, dan semoga saja dapat menghibur. Terima kasih untuk yang sudah mampir di channel ini. Wassalam. Terima kasih untuk penulis Neneng Dewi NS.